Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ardasani dengan NIM 72114191107 akan mempresentasikan bab 3 dari Sistem Informasi Manajemen menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Definisi perdagangan elektronik atau e-commerce secara luas adalah suatu transaksi bisnis yang meliputi operasi internal dan operasi eksternal perusahaan yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web. E-commerce di luar batas perusahaan. Terdapat dua jenis e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dalam merantai distribusi dari perusahaan atau produsen ke distributor, kemudian ke toko eceran, dan berakhir ke konsumen. Transaksi dari perusahaan hingga ke toko eceran disebut B2B dan transaksi antara toko eceran ke konsumen disebut B2C. Manfaat-manfaat yang dihadapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. 3 manfaat utama yang diharapkan dari perbaikan-perbaikan tersebut adalah: pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala dari e-commerce. Yang pertama, biayanya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkupnya dapat berubah dalam waktu beberapa bulan saja. Hingga saat ini, perdagangan elektronik telah mencapai kematangan hingga titik di mana ia menjadi sesuatu yang vital bagi perekonomian dan arti pentingnya juga akan terus berkembang. Intelijensi bisnis atau bisnis intelijen merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan lebih memilih menggunakan basis data eksternal untuk mendapatkan kecerdasan bisnis daripada mengumpulkan informasi lingkungan sendiri karena basis data eksternal lebih cepat dan murah daripada melakukan penelitian terhadap berbagai jenis sumber informasi. Hampir seluruh informasi tersedia, baik dari komersial maupun milik pemerintah. Mesin-mesin pencari merupakan cara paling populer untuk menemukan informasi yang tersedia pada web. Mesin pencari, suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs web untuk menemukan apakah ada kata tersebut di situs web yang ada. Contoh penggunaan seorang konsumen ketika memulai transaksi menggunakan mesin pencari untuk menemukan calon vendor. Sistem interorganisasional atau interorganizational system atau IOS merupakan strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Manfaat iOS. Terdapat 2 manfaat utama dalam iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Efisiensi ini memberikan keunggulan dapat memproduksi barang dan jasa secara efisien, yang pada akhirnya akan memberikan keunggulan harga di atas para pesaingnya. Efisiensi komparatif ini terdapat 2, efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Internal terdiri atas perbaikan pada operasi perusahaan itu sendiri sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan berakhir dengan pengambilan keputusan yang tepat. Efisiensi interorganisasional terdiri atas perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan menawarkan lebih banyak produk dan jasa. Lalu yang kedua, manfaat kedua, kekuatan penawaran merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. 3 area dasar kekuatan penawaran. Yang pertama, ada fitur-fitur produk yang unik. 2, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Electronic Data Interchange atau EDI merupakan implementasi dari suatu iOS yang terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Extranet. Extranet merupakan cara lain membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dihubungkan pada internet. Oleh karena informasi yang ada bersifat sensitif, maka keamanan dan privasi mendapat perhatian yang serius, sehingga extranet biasanya diamankan di balik firewall yang hanya dapat mengizinkan pengguna terotorisasi untuk dapat mengaksesnya.
Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Perusahaan dapat melakukan cara proaktif dan reaktif dalam menerapkan sebuah iOS. Contoh melakukan pendekatan proaktif untuk merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Para partisipan umumnya merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak tawaran. Pengaruh penerapan. Di pengaruh penerapan ini terdapat 4 pengaruh, 2 diantaranya bersifat internal dan 2 diantaranya bersifat lingkungan. Untuk yang internal merupakan tekanan dan penggunaan kekuasaan, untuk lingkungan, kebutuhan internal, dan dukungan dari manajemen puncak. Manfaat-manfaat tidak langsung yang didapatkan dari iOS, yang pertama ada mengurangi kesalahan, kedua menurunkan biaya, yang ketiga meningkatnya efisiensi operasional, yang keempat meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang keenam memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Semakin banyak jumlah produk jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian digital, mendorong pentingnya memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C. Produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan melalui internet. Contohnya adalah dunia hiburan seperti pembelian lagu, pembelian film, pembelian album di web-web internet. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya, penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik, alias hanya dengan menggunakan online atau dengan web. Yang kedua, penjualan campuran. Penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di mana terdapat secara fisik maupun situs web. Jadi dia itu memiliki situs web maupun memiliki tempat offline. Pemerintahan elektronik. Pemerintah pun dapat memanfaatkan e-commerce untuk menjalankan pemerintahannya. Contohnya seperti sensus penduduk online, pelaporan pajak online, dan lain sebagainya. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak. Penggunaan telepon selular dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel berawal dari banyaknya pelanggan yang merasa lebih nyaman menggunakan telepon selular daripada keyboard komputer. Sehingga terciptanya aplikasi m-commerce meliputi layanan berita, transaksi informasi keuangan, dan perbankan. Nah, yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nirkabel berkelas bisnis tersedia di banyak wilayah metropolitan dan tidak terbatas hanya pada poin akses terdekat untuk suatu jaringan menggunakan nirkabel. Kebebasan ini tentunya tidaklah gratis. Pertama, harus membeli kartu seluler untuk laptop, dan yang kedua, terdapat tagihan akses jaringan tiap bulan. World Wide Web atau disebut pula sebagai web atau WWW merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Nah, pada slide ini terdapat terminologi World Wide Web, terdapat protokol, nama domain, path, serta hypertext markup language. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace sendiri pada awalnya menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Akan tetapi, cyberspace ini berarti dunia internet dan worldwide. Lalu superhighway informasi menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Aplikasi bisnis internet, terdapat e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit, serta aplikasi retail. Saran-saran untuk keberhasilan pengguna internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Keempat, sering diperbaharui. Kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Ketujuh, menjadikan internet intuitif. Kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, kesepuluh, carilah bantuan jika membutuhkan. Masa depan internet bisnis. Dengan adanya layanan jaringan 3G memungkinkan komputasi berkelas bisnis dapat dilakukan dimanapun di kebanyakan wilayah metropolitan. Juga akan memungkinkan pelanggan dengan telepon 3G melakukan pembelian dengan telepon mereka hingga melakukan pembayaran dengan kartu debit maupun kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.